Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Geologi Dasar Program Studi Pendidikan Fisika IPI Garut yang beranggotakan 3 orang, Selsa Nakila, Lisnawati, dan Leni Lelita akan mempresentasikan mengenai umur geologi atau geologi dating. Nah, pada materi ini, ada 5 poin yang akan kita presentasikan. Yang pertama mengenai penentuan umur geologi, skala waktu relatif, skala waktu absolut, metode pentarikan, dan pembagian waktu geologi. Kepada rekan-rekan anggota kelompok, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, di sini saya Selsa Nakila. Saya akan menjelaskan mengenai umur geologi, di mana umur geologi itu adalah skala umur yang menunjukkan zaman-zaman yang telah berlangsung sejak bumi terbentuk hingga saat ini. Nah, umur geologi itu dibagi menjadi 2, di mana ada umur relatif dan juga ada umur absolut. Nah, untuk umur relatif itu ditentukan berdasarkan posisi batuan ataupun fosil yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk cara absolut, itu ditunjukkan dengan suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif. Jadi penentuan umur absolut ini langsung menunjukkan angka umurnya, sehingga diketahui zaman apa batuan tersebut terbentuk. Next. Yang selanjutnya ada penentuan umur geologi, umur geologi, di mana itu ada umur relatif dan umur absolut. Untuk umur relatif, itu dibagi menjadi beberapa cara untuk penentuannya, diantaranya ada prinsip superposisi, kemudian ada fosil suksesi, prinsip memotong, dan yang terakhir itu ada prinsip kesebandingan. Nah, untuk prinsip superposisi, itu menjelaskan bahwa lapisan batuan yang berada di bawah tanah dalam kondisi normal atau tidak terdeformasi lebih tua dari lapisan di atasnya. Kemudian untuk fosil suksesi. Nah, fosil suksesi itu ditunjukkan atau ditentukan berdasarkan analisa kesejajaran fosil atau disebut juga dengan biostratigrafi. Berdasarkan prinsip ini, di mana lapisan yang mengandung fosil sejenis itu memiliki rentang umur yang sama. Yang ketiga ada prinsip potong-memotong, di mana penentuannya itu dengan melihat lapisan yang memotong lebih tua itu lebih tua daripada lapisan yang dipotongnya. Yang ketiga ada prinsip kesebandingan, di mana prinsip kesebandingan ini contohnya yaitu fosil yang memiliki satura sederhana atau lebih tua daripada fosil yang saturanya lebih kompleks. Next. Nah, yang ketiga itu ada metode umur untuk absolut, di mana yang pertama ada metode menghitung dan yang kedua ada metode isotop. Untuk metode menghitung itu contohnya menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau satura fosil dan sklerokronologi. Kemudian untuk metode isotop, contohnya itu adalah radiokarbon C14, kemudian kosmogenik atau Cl36, atau sering disebut juga dengan uranium. Next. Nah, sekarang masuk ke skala waktu relatif, di mana skala waktu relatif itu merupakan skala yang ditentukan berdasarkan urutan pelapisan batuan-batuan, serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Nah, skala umur relatif atau skala waktu relatif ini dikembangkan pertama kali di Eropa pada abad ke-18 sampai dengan 19, di mana di sana itu sejarah bumi itu dikelompokkan menjadi 4, di mana ada eon atau masa. Nah, si masa ini kemudian dibagi menjadi era atau kurun. Setelah kurun itu dibagi lagi menjadi periode atau zaman, dan yang terakhir itu dibagi menjadi epoch atau kala. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk skala waktu absolut, cara menentukan untuk skala waktu absolut ke dalam skala waktu relatif, para ahli geologi mengetahuinya dengan cara
Yang pertama, bahwa bumi itu telah berumur 4,6 miliar tahun. Yang kedua, fosil yang tertua diketahui berasal dari batuan yang diendapkan di kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu. Yang ketiga, fosil yang memiliki cangkang dengan jumlah yang berlimpah diketahui bahwa pertama kali muncul pada batuan-batuan yang berumur 570 juta tahun yang lalu. Untuk yang keempat, umur gunung es yang terakhir terbentuk adalah 1000 tahun yang lalu. Para ahli geologi pada abad ke-19 dan para paleontologi percaya bahwa umur bumi cukup tua dan mereka menentukannya dengan cara penafsiran. Penentuan umur batuan dalam ribuan jutaan atau miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukan unsur radioaktif. Nah, ketika menggunakan suatu mineral saat ini yang secara ilmiah mengandung unsur radioaktif dan dapat dipakai untuk menghitung umur secara absolut dalam ukuran tahun dari satuan batuan. Yang selanjutnya. Untuk menentukan umur geologi, ada 4 seri peluruhan Paren atau Daughter yang biasa dipakai dalam menentukan umur batuan, yaitu karbon atau nitrogen, potasium atau argon, rubidium atau strontium, uranium, dan lead. Penentuan umur dengan menggunakan isotop radioaktif merupakan pengukuran yang memiliki kesalahan yang relatif kecil. Namun demikian, kesalahan yang kelihatannya kecil tersebut dalam umur geologi memiliki tingkat kisaran kesalahan beberapa tahun hingga jutaan tahun. Jika pengukuran mempunyai tingkat kesalahan 1% dengan contoh penentuan umur untuk 100 juta tahun yang lalu, kemungkinan mempunyai tingkat kesalahan lebih kurang dari 1 jutaan tahun. Untuk rumus matematis, menentukan umur geologi dengan menggunakan unsur radioaktif sebagai berikut, yaitu T sama dengan 1 per epsilon ln 1 ditambah D per F. Selanjutnya. Metode pentarikan. Ahli geologi dapat menentukan umur lapisan batuan dalam bentuk umur absolut atau umur relatif. Dalam penentuan umur relatif, lapisan batuan, ilmuwan menggunakan 3 prinsip sederhana pada pemetaan mendalam di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa batuan yang terbentuk pada interval waktu tertentu mengandung kombinasi fosil tertentu. Yang pertama, hukum superposisi yang menyatakan posisi perlapisan batuan. Yang kedua, hukum hubungan potong-memotong atau kenampakan batuan, struktur yang memotong dan mengganggu lapisan batuan selalu lebih mudah daripada lapisan batuan yang dipotong tersebut. Nah, yang ketiga, suksesi fosil berhubungan dengan perekaman fosil dalam batuan sedimen digunakan untuk penentuan umur relatif batuan dan tidak menunjukkan umur absolut batuan tersebut. Selanjutnya. Pembagian waktu geologi yang akan dijelaskan oleh Leni Lelita. Materi yang berikutnya yaitu pembagian waktu geologi. Pembagian waktu geologi meliputi skala waktu dari seluruh sejarah perkembangan geologi bumi hingga saat ini. Kemudian, pada tahun 2004, International Union of Geological menetapkan skala waktu geologi dan membagi sejarah bumi ke dalam beberapa interval waktu yang berbeda-beda panjangnya, kemudian mengukur satuan waktu dalam tahunan kalender. Kemudian interval terpanjang pada skala waktu geologi adalah kurun. Kurun dibagi menjadi beberapa masa, dan masa terbagi lagi menjadi beberapa zaman. Kemudian zaman terbagi lagi menjadi beberapa kala. Yang pertama, kurun. Kurun dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kurun arkaikum. Kurun arkaikum ini dimulai pada sekitar 3,5
sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kurun Proterozoikum yang dimulai sekitar 2,5 miliar sampai 542 juta tahun yang lalu. Kemudian diakhiri oleh munculnya hewan invertebrata. Nah, setelah itu memasuki kurun Tanerozoikum. Nah, kurun yang kedua dan kurun yang ke-1 ini disebut juga sebagai Prakambrium. Kemudian kurun yang ketiga yaitu kurun Panerozoikum yang dimulai sekitar 542 juta tahun lalu hingga sekarang. Kemudian masa terbagi menjadi 3. Yang pertama masa Paleozoikum yang dimulai sekitar 542 sampai 251 juta tahun lalu. Masa Paleozoikum ini disebut sebagai era kehidupan purba atau era primer karena pada masa itu mulai ada tanda-tanda kehidupan di bumi dengan munculnya mikroorganisme dan hewan-hewan kecil tanpa bertulang belakang. Nah, namun pada masa ini keadaan iklim di bumi masih belum stabil dengan diikuti adanya curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, masa Mesozoikum yang dimulai sekitar 251 sampai 65 juta tahun lalu. Zaman ini disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Yang ditandai dengan munculnya jenis-jenis hewan baru termasuk dinosaurus dan cumi-cumi purba. Kemudian masa ini berakhir dengan adanya kepunahan massal sekitar 80% hewan yang ada pada saat itu. Nah, kemudian kepunahan tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya tabrakan asteroid ke bumi yang kemudian membekas berupa kawah, tepatnya di sebelah utara semenanjung Yucatan, Meksiko. Nah, kemudian yang ketiga, masa Kenozoikum atau sering disebut juga Cenozoikum atau Neozoikum, yang dimulai sekitar 65 sampai 23 juta tahun lalu. Era ini disebut era terakhir. Nah, masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, zaman Kambrium, yang dimulai sekitar 542 sampai 488 juta tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya perubahan tekanan selektif yang mengarah pada diversifikasi adaptif yang menuju kepada skala yang luas, yang kemudian disebut sebagai ledakan Kambrium. Nah, ledakan Kambrium tersebut yang menyebabkan munculnya multiorganisme bersel dan beraneka ragam filum, kemudian didokumentasikan dalam catatan fosil, dan kebanyakan terdiri dari batuan metamorf. Kemudian yang kedua yaitu zaman Ordovisium, yang diawali sekitar 488 sampai 444 juta tahun lalu. Nah, zaman ini ditandai dengan adanya hewan invertebrata, kemudian munculnya hewan vertebrata dari jenis ikan tanpa rahang. Kemudian yang ketiga, yaitu zaman Silur, yang diawali pada 444 sampai 416 juta tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya peralihan kehidupan dari air ke darat setelah terjadinya kepunahan besar spesies laut yang kemudian diikuti dengan munculnya tanaman vaskular atau tanaman darat, serta lapisan batuan pada zaman itu diidentifikasi dengan baik. Nah, namun umur dari batuan tersebut memiliki ketidakpastian sekitar 5 sampai 10 juta tahun. Kemudian yang keempat,
zaman Devon yang dimulai sekitar 416 sampai 359 juta tahun lalu, yang ditandai dengan berkembangnya jenis ikan berahang secara besar-besaran, dan kemudian diikuti munculnya amfibi yang mulai beralih ke daratan, kemudian tumbuhan darat pun semakin familiar, dan bumi pada saat itu terdiri dari 3 benua besar yang utama, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan daratan Gondwana yang merupakan gabungan dari benua Amerika, Amerika Selatan, Afrika, Antartika, India, dan Australia. Kemudian yang kelima, zaman karbon. Zaman ini dimulai sekitar 359 sampai 299 juta tahun lalu. Nah, zaman ini ditandai dengan adanya lapisan tebal berkapur di Eropa Barat. Nah, kemudian pada zaman ini benua-benua mulai menyatu membentuk satu massa daratan yang sangat luas atau yang kita sebut sebagai benua Pangea. Nah, pada masa ini kondisi juga sangat mendukung untuk pembentukan batu bara. Kemudian zaman yang terakhir pada masa Paleozoikum yaitu zaman Firm yang dimulai sekitar 299 sampai 251 juta tahun lalu. Pada zaman ini, benua bergerak lebih mendekat dibandingkan pada zaman karbon. Nah, sehingga lingkungan geografis pada zaman ini mencakup area luas daratan dan lautannya yang masih sedikit. Kemudian, di daerah superbenua, itu menerima curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian terdapat gletser yang sangat luas, dengan dibuktikan adanya pengecilan atau pengurusan batuan glasial seperti di Afrika, di Amerika Selatan, dan di Antartika. Kemudian masa yang berikutnya, yaitu masa Mesozoikum yang terdiri dari 3 zaman. Yang pertama zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Masa Mesozoikum yang pertama terdiri dari zaman Trias. Zaman Trias ini dimulai sekitar 251 sampai 200 juta tahun lalu. Zaman Trias ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdiri dari Trias bawah, Trias atas, dan Trias tengah. Yang kedua zaman Jura, dimulai sekitar 200 sampai 145 juta tahun lalu. Nah, pada zaman ini terdapat endapan Jura yang mengandung banyak fosil baik yang terjadi di laut maupun di darat. Kemudian pada zaman ketiga itu zaman Kapur yang dimulai sekitar 154 sampai 65 juta tahun lalu. Terdapat endapan kapur yang mendominasi Indonesia bagian barat dan bagian timur. Contohnya di Sumatera, tepatnya di Bukit Garba. Kemudian di Jawa Tengah, tepatnya di Lok Ulo, Karangsambung di sebelah selatan Banjarnegara. Kemudian di Klaten, tepatnya di Pegunungan Jiwo. Kemudian masa Kenozoikum atau Cenozoikum. Masa ini terdiri dari 2 zaman. Yang pertama zaman tersier. Nah, zaman tersier ini dimulai sekitar 65 sampai 1,7 juta tahun lalu, yang terdiri dari beberapa kala, diantaranya kala Palosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliocene. Kemudian zaman sekunder, yang terdiri dari 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, zaman sekunder ini diawali sekitar 1,7 juta tahun lalu sampai 10.000 tahun lalu. Nah, sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian untuk diskusi dan tanya jawabnya kita akan buka forum di grup WhatsApp sesuai jadwal yang sudah kita tentukan sebelumnya. Terima kasih sudah berkenan menyimak dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.